Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tukoding Sans. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya itu tentang penerapan metode CF. Nah, jadi kemarin itu kita udah bahas sampai ini ya, apa namanya? Sampai untuk data pasien. Oke, sampai data pasien kita akan bikin untuk gejalanya. Itu gejala, itu kita nama gejala kita pakai konteks. Nah, jadi eh, setahu saya, sepengalaman saya, metode CF itu kan ada dua versi. Membedakan karena kan di metode CF itu dia ada perkalian antara nilai user sama nilai antara nilai pakar sama si nilai user atau si pasien. Nah, jadi itu kita harus menginputkan nilai user dan nilai si pasien gitu. Nah, jadi ada dua versi. Jadi pertama itu saya lihat ada di beberapa jurnal itu di sini itu masukkan nilai MB sama nilai MD. Ya kan, nilai MB ini nilai si user, nilai si pakar nih, nilai si user MB MD. Nah, terus ada juga kebalikannya. Ini dimasukkan sih nilai user aja, nilai si pakar aja. Kemudian pas di form dianoksanya itu dimasukkan nilai kayak nilai nilai tingkat kepentingannya gitu. Nah, jadi nanti nilai tingkat kepentingan si user itu akan dikalikan sama nilai si pakar ini gitu. Nah, jadi ini kita hanya memasukkan si nilai si pakar doang gitu. Jadi nanti untuk penginputan nilai si user itu kita akan masukkan di form dianoksa. Berarti ini kita kasihkan nilai gejala. Global. Oke, kalau udah kita selesai semua, kita masuk ke codingan. Biasa itu saya membutuhkan gejala.php. Yang kedua, gejala simpan.php. Gejala ubah.php. Oke, itu kita pastekan aja yang di pasien ini. Tinggal kita ganti aja pasien field, itu kita ganti dengan gejala. Oke, ini kita ganti gejala, terus ini juga kita hapuskan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk di pasien simpan itu kita ambil, kita pastekan di sini kayak biasa. Itu kita ubah si pasien. Oke, akses simpan. Nama lengkap ini kita ubah juga jadi nama gejala. Kemudian jenis kelamin kita ubah juga jadi nilai gejala.
Oke, nah ini kita hapus sumbernya. Kemudian ini kita ubah untuk nilainya itu 0,1 sampai dia 1 nilainya. 0,2, terserah deh mau kasih berapa nilainya. Kalau saya membangun sistem pakar, setiap nilai gejala itu saya berikan nilai 0,1 sampai nilai tertingginya itu 1,6, 7, 8, 9. Nah, sampai sini aja. Untuk nilai tertingginya nggak usah, dari 0,1 sampai 0,9. Nah, caranya saya ganti dulu, lupa saya. Nah, nanti pas di form Dianoxa ini kita untuk nilainya ini kita konversikan lagi, dia berubah kayak pilihan gitu, misalnya 0,1 sedikit mungkin, ini sedikit tidak mungkin, gitu-gitu dia. Nanti ikutin aja lah nanti biasanya, karena yang saya bilang tadi, untuk itu DCF itu harus ada namanya perkalian antara nilai si pakar sama si nilai si pasien gitu. Kenapa seperti itu Bang? Karena metodenya emang seperti itu rumusnya gitu. Oke ya. Ah, ini udah gejala. Oke, misalnya kita tambahkan gejala A. Misalnya nilai gejalanya itu 0,1, kita simpan. Oke, masuk. Sekarang tinggal untuk ubahnya. Nah, ini paste aja yang disimpan. Pastekan di sini. Oh, ini gejala aksi. Nah, ini kita ganti ubah. Ubah. Terus di sini itu kita tampung ya, test data, query, select bintang form, tabel gejala, where ID gejala, add ID gejala, array, test data. Ini kita masukkan dia apa namanya untuk ID-nya. Ini kita hidden. Salah saya. Ya. Kemudian ini value-nya SA seperti ini. Kita copy paste saja. Untuk nama gejala. Terus ini juga kita pastekan di sini.
ini untuk nilai. Oke, kemudian di sini kalau kita masukkan ID-nya, ID ini kita ubah, ini kita hapus, itu kita jadikan dia update tabel gejala. Set yang kita ubah itu nama gejalanya, gejala AS, nama gejala, kemudian nilai gejala S, nilai gejala, terus kita ubah dia berdasarkan apa, berdasarkan ID gejala sama dengan S, ID gejala. Oke, seperti ini kita dicoba. Misalnya ini kita bikin gejala A, nilainya itu kita ubah menjadi 0,2, kita ubah. Oke, terubah. Sekarang tidak untuk hapusnya, untuk hapus dalam from tabel gejala. Oke, ID gejala kita, oke, terhapus ya. Sekarang tinggal kita bersihkan, bersihkan. Oke, sekarang kita input, nanti sesuaikan aja kasusnya. Bisa bikin gejala A itu nilainya dia 0,3 random aja, itu sesuaikan aja kasusnya masing-masing. Terus gejala B, saya inputkan nilainya itu ada 2. Oke, nanti inputkan aja sampai ada beberapa gejala. Oke, kemudian saya next lanjut untuk bikin data si penyakit. Kita bikin dulu database-nya. Oke, tabel penyakit. Itu kita membutuhkan ID penyakit, itu ada nama penyakit, itu kita kasihkan teks, habis penyakit, keterangan penyakit, terus solusinya apa gitu. Misalnya untuk penyakit ini keterangannya ini, bahwasanya penyakit ini adalah ini, terus untuk solusi dari penyakit ini apa gitu, solusinya. Nah, itu kita kasihkan dia teks. Oke, kemudian kita simpan. Kenapa teks? Karena kan datanya nanti bakalan disimpan banyak, itu panjang karakternya maksudnya. Nama penyakit keterangan. Oke, ini kita hapus file, terus penyakit.php, penyakit simpan.php, penyakit ubah.php. Nah, kayak biasa, yang di gejala ini kita copy paste, masukkan di penyakit, tinggal kita ubah aja lagi gejala fin penyakit. Oke, penyakit penyakit ini kita ganti center jadi justify just.
ini juga. Oke, kemudian untuk gejala simpan, itu copy paste saja masukkan di penyakit simpan, tinggal diganti aja seperti ini dia. Primary gejala simpan. Nah, kita tidak membutuhkan ini lagi. Penyakit tambah penyakit. Ini juga diganti penyakit, kenapa itu tidak mau berubah. Ntar kita cek dulu untuk gejala, seharusnya dia berubah, pantas lah, ada space pula. Kita pin, nah ini baru berubah semua. Penyakit. Nah ini kita hilangkan keterangan. Nah, itu kita pakai text area, kelasnya sama, terus name-nya terus kita kasihkan rows nya itu 2, kemudian solusi 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 penyakit aksi simpan. Oke, ini kita ganti jadi keterangan keterangan keterangan, kemudian terakhir itu solusi 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 penyakit sama penyakit. Nah ini kita ganti keterangan solusi nama penyakit, keterangan solusi. Oke, kita akan cek. Ntar ya, kita ganti. Oke, ulang lebar ke bawah. Raw-nya kita tambahkan 3. Oke, nah, misalnya penyakit A, keterangannya A, solusinya B, misalnya. Kita simpan, oke masuk ya. Kemudian tinggal untuk ubah. Nah untuk ubah, copy paste saja yang di penyakit simpan, pastekan di penyakit ubah. Tinggal kita ganti ubah data, ubah, ini juga ubah. Ini kita ganti jadi ubah. Oke, ntar kita cek lagi yang diubah. Oke, ini kita hapus penyakit, data nama penyakit.
Nah, untuk di sini kita buka untuk pengambilan datanya data sama dengan SQL query koneksi select bintang form tabel penyakit where ID penyakit get ID penyakit S SA MySQL data. Oke, seperti ini. Maka di sini kita tampung untuk ID-nya. Tipenya itu kita hidden. Name-nya itu ID penyakit. Terus value-nya itu SA ID penyakit. Kemudian ini untuk nama ya. Nama Oke, kalau udah seperti ini, di sini kita tambahkan update tabel penyakit, set apa yang mau kita ubah, nama penyakitnya dulu, kemudian keterangan, setelah itu solusi ya. Oke, nama tabelnya salah saya. Penyakit penanganannya. Hmm, kita filenya. Oke, ini kita ganti dari penyakit A, misalnya ini penyakit A, keterangannya kita ubah. Virus, penyakit tipe, hidden name ID penyakit SA, ID penyakit ber ID penyakit. Oh ya, oke kita cek lagi AA ID penyakit tidak mengenali. Udah ID penyakit penyakit ubah. Oh ini lupa saya, saya tidak mengenali. Oke kita ulang lagi A A B. Oke berubah ya.
kemudian kita cek untuk hapusnya, oke, sekarang kita hapus. Oke, berhasil terhapus, kemudian kita bersihkan dulu datanya. Oke, udah bersih. Kemungkinan untuk, part ketiganya, sampai sini aja. Next berikutnya kita akan bahas tentang aturan, kemudian, diagnosa, sama histori akan saya bahas sampai selesai, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.